Ramadan itu disebut dengan Sayyidus Suhur, tuannya bulan. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan Ramadan ila Ramadan kafaratul lima bainahuma. Antara Ramadan dengan Ramadan lainnya menjadi kafarah, penebus dosa di antara keduanya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat PTDI, gimana kabarnya kalian semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap menjaga imannya sehingga Allah Subhanahu wa taala masih mengistiqomahkan kita semuanya. Sahabat PTDI semuanya, pada kali ini kontennya tentu ada wajah baru di sini ya. Saya sendiri Adit Harian akan menemani sahabat PTDI pada konten kali ini, dan di sebelah saya tentunya ada guru kita bersama yakni Ustadz Qudsi Ahmad. Nanti kita akan coba kenal dengan beliau lebih dalam lagi tentunya. Bahagia sekali bisa bertemu dengan Ustadz tentunya ya teman-teman semuanya. Dan pada konten kali ini kita insya Allah akan membahas mengenai persiapan maksimal menjemput Ramadan. Tentunya ini hal yang sangat penting untuk kita bahas. Sama-sama yuk kita bahas dengan Ustadz Qudsi insya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Rindu sekali dengan Ustadz, lama sekali tidak bertemu ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Aktivitas saat ini apa Ustadz? Selain ngajar di kampus gitu? Saya Simatupang. Masya Allah, apa tuh Simatupang? Siang malam tunggu panggilan. Iya. Artinya kesibukan dakwah ini kan tidak boleh berhenti. Betul, betul. Ketika musim pandemi seperti ini, maka kreativitas kita sebagai seorang muslim tentunya tidak boleh berhenti. Saya ingat kata-kata seorang ulama, beliau pernah menyatakan tidak ada kata berhenti, berhenti itu adalah mati. Artinya ketika kita masih hidup di dunia, bergerak. Tanda-tanda hidup itu bergerak. Ketika kita meninggal, kita sudah tidak bergerak. Jangankan bergerak, mandi aja dimandiin. Nah itu dia. Pakai baju aja dikafanin, iya, bahkan betul, sholat aja kita disolatin. Maka aktivitas sekarang ya Maisah sambil dagang, saya dagang pulsa, dagang HP. Jadi buat teman-teman yang tiba-tiba mendadak butuh pulsa bisa hubungi Ustadz Qudsi ya. Insya Allah. Artinya kan kewajiban seorang muslim itu kan fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Silahkan bertebaran di muka bumi, cari rizki dari Allah. Kemudian aktivitas yang wajib yang ngajar. Siapa yang harus diajar? Ya siapapun, diri pribadi, anak, keluarga dan masyarakat yang ada. Karena kita mempunyai tanggung jawab individu, tanggung jawab sosial. Ku anfusakum wa ahlikum naro itu kan nempel. Betul. Jaga dirimu, keluargamu, termasuk masyarakat yang ada di sekitarmu. Itu nempel dalam diri kita. Jadi tidak boleh berhenti di dalam dakwah. Tidak ada alasan karena pandemi kemudian kita tidak ngajar, kita berhenti taklim, tidak ada alasan. Iya betul. Maka inovasi yang harus kita lakukan. Ada inovasi, ada hal baru yang kita tetap lakukan ya walaupun secara aktivitas dibatasi Ustadz. Ya, kan bisa kita dakwahnya, kajiannya secara tatap muka atau offline memang dibatasi. Betul. Tapi secara online kan bisa dijangkau di mana saja. Ya, sehingga dijangkau oleh seluruh kalangan. Hari ini kecanggihan teknologi sangat memudahkan kita. Betul. Untuk bisa menembus batas. Tentunya banyak sekali hal ya aktivitas Ustadz saat ini luar biasa, masya Allah. Kita bisa bertemu dengan beliau dengan luangnya waktu beliau hari ini. Semoga Allah selalu menyehatkan beliau dan selalu Allah rahmati beliau. Amin ya rabbal alamin. 21 hari menjelang Ramadan, benar Ustadz ya? 21 hari ya? Insya Allah. Insya Allah 21 hari teman-teman semuanya, sahabat PTDI, kita akan masuk ke bulan yang sangat mulia sekali tentunya menurut Islam, yakni bulan Ramadan. Nah teman-teman semuanya, banyak sekali hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita masuk ke bulan yang mulia ini. Di antaranya adalah persiapan apa yang sudah kita persiapkan untuk masuk ke bulan Ramadan. Nah, nanti kita akan coba diskusi, kita coba ngobrol bareng dengan Ustadz Qudsi. Yang paling penting Ustadz, kenapa sih bulan Ramadan ini sesuatu yang sangat penting bagi umat Islam? Ini jarang diketahui nih umat Islam. Bahkan di dalam bulan Ramadan itu fihi unzila Al-Quran. Al-Quran diturunkan di dalamnya. Disebut dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan barokah. Karena
ibadah sunnah yang dilakukan di dalam bulan Ramadan itu mendapatkan pahala seperti ibadah wajib. Di luar bulan Ramadan kita mendapatkan pahala sunnah, di dalam Ramadan kita mendapatkan pahala seperti ibadah wajib. Dan di dalamnya juga ada yang disebut dengan malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka sangat mulia sekali sebenarnya dan sangat beruntung kita untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Ada beberapa doa yang diajarkan oleh para ulama itu. Dari awal Rajab saja sudah berdoa untuk mendapatkan ada saja doa khusus ya menjelang Ramadan. Iya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berilah barokah kepada kami di dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Yang disebut dengan barokah ini ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Umur bertambah, nikmat bertambah, kualitas ilmu dan iman bertambah. Sehingga menghadapi Ramadan penuh dengan persiapan dan menghadapi Ramadan dengan siap jasmani dan rohaninya. Nah, beliau juga memberikan satu doa untuk kita semuanya yang dihafal Ustaznya. Sekarang jarang Ustaz dijelasin di masjid-masjid doa menjelang Ramadan gitu, karena kan lebih terbatas waktunya Ustaznya. Sholat, setelah itu zikiran, doanya jarang nih. Doa ini nih Ustaz nih. Jadi wajib untuk dihafal ya Ustaz ya. Untuk kita semuanya ya. Lalu kemudian cara mempersiapkannya ini Ustaz, yang kadang kita bingung nih, apa sih yang harus dipersiapin menjelang Ramadan? Yang pertama itu persiapan iman. Iman ini harus dipersiapkan. Makanya iman ini jadidu imanakum. Iman ini harus dipertambah, diperkokoh terus setiap hari. Di antara hikmah ibadah-ibadah yang kita lakukan itu adalah untuk memperkokoh iman. Betul. Karena iman itu tempatnya hahuna. Rasulullah menyatakan al-imanu hahuna. Iman itu di hati. Sedangkan hati itu mempunyai karakter fluktuatif. Yazidu wa yankus. Naik dan turun. Yazidu bit ta'ah wa yankusu bil maksiyah. Ketika kita melaksanakan ibadah ketaatan, iman itu naik. Ketika kita maksiat, itu merosot. Makanya badiru bi a'malis sholih. Senantiasa memperbanyak amal soleh itu dengan memperbanyak ibadah. Kualitas iman biar semakin meningkat. Iman yang pertama. Yang kedua al-ilmu. Karena sesuatu yang tidak didasari dengan ilmu, maka dia tidak akan terbimbing dengan baik. Betul. Ilmu tentang Ramadan, tentang ibadah-ibadah di luar Ramadan, apalagi yang ada di dalam Ramadan, apa saja harus kita pahami. Karena mohon maaf, Islam ini bukan agama orang bodoh. Tapi Islam itu agama bagi orang-orang yang mau berakal. Banyak ayat yang menyatakan afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tadabbarun. Kamu nggak berpikir, nggak berakal. Artinya Islam itu harus diilmui. Ramadan ini harus diilmui. Bukan hanya sekedar menjalankan aja. Bukan hanya menjalankan, bukan karena hanya tradisi, bukan karena kebiasaan, bukan karena nenek kita begini enggak. Tapi ada ilmunya. Setiap amal yang dilakukan, khususnya di dalam bulan Ramadan, ada ilmunya. Diilmui sehingga apa yang kita lakukan terukur sesuai dengan kualitas keilmuan yang ada. Kita lihat ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah saja surat Al-Alaq. Iqra. Bacalah. Konsep ilmu. Ya kan? Bismirabbikal-ladzi khalaq. Dengan menyebut nama Allah yang telah menciptakan. Ini diilmui. Yang kedua yang harus dipersiapkan mentalitas. Kenapa mental dipersiapkan? Mental ini kalau kita mempunyai mental yang kuat, fighter, mental pejuang, mental hamba Allah, mental orang yang taat, apapun yang diperintahkan oleh Allah, sami'na wa ta'na. Tapi kalau mentalnya lemah, gampang dibawa angin sana angin sini, sehingga lemah. Yang keempat fisik perlu dipersiapkan secara baik. Bukan hanya sekedar iman dan ilmu doang ya? Iman penting, ilmu penting, mental penting, fisik juga penting. Makanya Rasulullah itu di bulan Rajab ini beliau banyak puasa. Lebih banyak dibanding bulan-bulan yang lain. Di bulan Sya'ban hampir oleh sahabat seperti puasa sebulan penuh. Walaupun tidak puasa sebulan penuh. Itu 2 bulan ya Sate? Berarti bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kenapa? Kalau ibaratkan orang lari itu pemanasan. Iya sih. Ya kan? Nah, pemanasan. Sebelum puasa full selama 1 bulan sudah terbiasa pemanasan itu. Sehingga ketika masuk bulan Ramadan nggak kaget fisik kita. Betul. Sama lah kalau kita nggak biasa lari, tiba-tiba lari 10 kilo, langsung kaget. ya kan?
nyampe rumah kram semua itu. Betul, betis kaku, paha kaku. Yang ada besoknya pegal-pegal minta diurutin. Iya. Karena nggak pernah ada pemanasan. Berarti waktu untuk mempersiapkannya itu 2 bulan sebelum Ramadan kah? Atau jangkanya lebih lama lagi, Zat? Sebenarnya kalau mau dilihat persiapan yang matang ya dari bulan Syawal kemarin. Wah, kemarin, Zat. 2 bulan kemarin ya? Bulan Syawal. Habis Idul Fitri, langsung persiapan untuk Ramadan. Masya Allah. Yang akan datang. 1 tahun, Satu tahun sepenuhnya sudah dipersiapkan. Nah, artinya kalau sudah masuk ke bulan Rajab ini, startnya sudah mulai. Mulai digas lagi gitu ya, digas lagi, puasanya. Istilahnya kalau mobil itu dia sudah lari 80. Wih, udah dipanasin. Sudah dipanas, sudah lari. Sehingga ketika Ramadan full lari 100 terus, dia sudah tidak khawatir lagi, tidak ragu lagi, keimanan dan jasmani dan rohaninya sudah kuat. Itu keharusan atau enggak sih saat mempersiapkan sebelum Ramadan itu keharusan enggak sih sebenarnya? Kalau saya lihat kaidah usul fikih, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau mau ditarik ke dalam hukum wajib. Sesuatu tidak sempurna kalau tanpa ada yang lainnya, maka yang lainnya itu menjadi sesuatu yang wajib. Tapi kalau kita pakai dalil yang lain, kita tidak pakai kaidah yang ini, tidak dibilang harus tapi penting. Gitu. Persiapan itu penting. Karena kalau nggak ada persiapan, dia akan lemah. Kata pepatah itu, siapa yang maju tanpa persiapan, maka dia akan turun tanpa penghormatan. Samalah, kita mau maju tampil di depan santri-santri, di depan teman-teman dengan penuh persiapan, maka kita akan maju dengan penuh keyakinan dan turun akan dapat penghormatan. Tapi kalau kita maju tanpa persiapan, ya turun tanpa penghormatan. Betul ya. Jadi cuma disorakin loh. Hanya modal nekat gitu ya Ustaz. Modal nekat modelnya. Bisa begitu. Kan. Terus Ustaz, kalau misalkan nih Ustaz, ada satu kan Ramadan ini disebut sebagai Ramadan yang sebagai bulan yang dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kalau misalkan Ramadan ini disebut lebih baik daripada 1000 bulan, itu sebabnya apa sebenarnya? Di dalam bulan Ramadan itu ada yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Allah yang menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu khairun min alfis syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Apa sebab? Yang pertama, turunnya Al-Qur'an min lauhil mahfud ila sama'id dunya pada malam Lailatul Qadar itu. Al-Qur'an turun pada malam Lailatul Qadar. Dan jatuhnya bulan Ramadan Ustaz ya. Nah, ya di akhir bulan Ramadan. Di akhir bulan Ustaz. Di akhir bulan Ramadan. Asrul Awahir. Para ulama menyatakan 20 hari terakhir di akhir bulan Ramadan. Makanya ada menspesialkan Ustaz ya. Walaupun kemudian ada juga pendapat ulama yang lain bahwa nuzulul Quran itu tanggal 17 Ramadan. Tapi kalau kita kombinasi di antara dua pendapat itu, bahwa nuzulul Quran itu ayat yang turun kepada Nabi Muhammad yang disebut dengan nuzulul Quran, dari Lauhil Mahfud ke langit bumi yang disebut dengan Lailatul Qadar. Ini yang pertama. Yang kedua, di malam Lailatul Qadar itu istijabahnya doa. Gitu. Semua doa-doa diistijabah oleh Allah Subhanahu di malam 10 akhir itu Ramadan. Di malam Lailatul Qadar itu. Makanya kalau kita berbicara dengan takdir itu kan dibagi dua. Ada takdir mubrom, ada takdir muallak. Apa Ustaz? Ada takdir yang tidak bisa dirubah-rubah, ada takdir yang bisa dirubah. Ya, yang tidak bisa dirubah itu, kita lahir dari ibu siapa dan bapak yang mana, kan kita nggak pernah minta. Tiba-tiba kita punya bapak ini dan ibu yang ini kan gitu. Benar. Walaupun di bank yang sering ditanya nama ibunya siapa. Kenapa ya ditanya nama ibunya? Karena kalau ibunya satu, kalau seorang bapak bisa punya emak-emak yang lain. Astaga. Kan? Gitu. Itu takdir mubrom. Termasuk kita mau meninggal dunia pada tanggal berapa, kapan dan di mana, itu juga sudah ditentukan oleh Allah. Ada takdir namanya takdir muallak, takdir yang bisa dirubah. Dirubahnya dengan ikhtiar dan doa. Maaf, kebodohan itu bisa hilang kalau kita belajar. Betul. Kemiskinan itu bisa dituntaskan kalau kita bekerja cerdas, kerja ikhlas dan maksimal.
Kemudian sakit itu insya Allah bisa sembuh kalau dia berikhtiar zahir dan batin. Betul. Makanya ikhtiar dan doa ini penting. Doa ada waktu-waktu yang mustajabah, ada tempat-tempat yang mustajab. Oh, terbagi dua saja. Selain hanya waktu, nyata ada tempat juga. Ya. Tempat-tempat mustajabah ya diantaranya ada di Raudhah, ya kan? Raudhah antara tempat sholat Nabi dengan kuburan Nabi kan disebut dengan Raudhah di situ. Dan banyak tempat-tempat yang lain. Kemudian waktu baina adzan wal iqamah itu tempat mustajabah. Kemudian ketika khotib duduk di antara dua khutbah. Kemudian di antaranya lagi di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar itu semua doa akan diangkat oleh malaikat dan akan dijabah oleh Allah. Tapi saat gini, Ustaz, malam Lailatul Qadar itu kan pasti ada harinya, Ustaz ya. Ada harinya atau ada waktunya lah gitu, Ustaz. Nggak mungkin kan 10 malam hari terakhir itu. Ini menurut saya ya, Ustaz ya. Nggak mungkin semuanya itu menjadi waktu yang spesial gitu, Ustaz. Ada waktu yang sangat spesial sekali. Kayak tadi kan kalau spesifikasinya sebelum azan, sebelum qomat gitu kan, pertengahan azan dengan qomat itu kan spesifik. Kalau misalkan dari 10 hari ini disebut Lailatul Qadar, ciri-cirinya apa, Ustaz? Ciri-cirinya. Malam Lailatul Qadar itu jumhur ulama menyatakan asrul awakhir. Apa tuh? 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian ciri yang kedua di malam-malam ganjil. Malam-malam ganjil. Ya, seperti 21, 23, iya 23, 25, 27, 29. Iya, betul. Ciri-cirinya itu. Di antaranya yang lain, pada malam itu suasana diberikan ketenangan yang berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Secara individu atau keseluruhan, Sat? Secara keseluruhan orang-orang yang menentukan Ramadan akan merasakan itu, perbedaan cuaca di antara dengan bukan hanya satu orang itu aja yang merasakan saja, tapi semua. Bagi orang yang menunggu, karena ada orang yang tidak mau peduli itu dia Ramadan, dengan adanya malam Lailatul Qadar. Terakhir, masa pagi gelapnya itu lebih panjang. Oh, gitu. Biasanya seumpama fajar subuh menyingsing, berapa menit berikutnya sudah terang. Betul. Dan ini akan kerasa paginya lebih lama. Oh, suruk ya saja waktu suruknya. Waktu suruknya jadi gelapnya lebih lama. Oh, gitu. Ini di antara tanda-tandanya. Tidak semua orang bisa merasakan itu, tapi orang-orang yang mengharapkan kedatangan malam Lailatul Qadar dan menunggu kehadirannya, insya Allah dia akan merasakan rasa. Karena ini kaitannya dengan rasa. Oh gitu. Ada ini juga ada sama, impact yang didapat seperti kita mau kedatangan tamu. Iya. Tamu orang yang kita tunggu-tunggu, dia belum masuk ke rumah kita, rasa kita sudah ada. Betul. Kayaknya sudah ada di rumah nih gitu kan. Bagi orang yang nggak menunggu kehadiran tamu, walaupun tamunya datang, ya dia cuek-cuek aja, seakan-akan tidak ada. Betul yang merasakan balik lagi kepada orang itu ya, Ustaznya. Terus Ustaz, selain hanya Lailatul Qadar yang sangat kita tunggu saja, kita berdoa ya, semoga bulan Ramadan ini kita salah satu orang yang memang merasakan Lailatul Qadar itu dan mendapatkannya gitu loh. Namun Ustaz, ada nggak Ustaz keuntungan bagi kita nih Ustaz nih yang benar-benar sangat bahagia sekali gitu loh menyambut bulan Ramadan? Ada nggak sih keuntungannya Ustaz? Begini, keuntungan itu akan dirasa secara individu dan secara sosial. Bagi orang yang mempersiapkan diri, maka dia akan penuh sukacita. Betul. Dia akan berbahagia full karena akan kedatangan sesuatu yang paling berharga dalam dirinya. Banget. Maka batinnya akan berbunga-bunga, perasaannya akan berbahagia. Loh kalau sudah hati berbunga-bunga, perasaan berbahagia, sedih lewat. Iya betul. Ya kan? Istilahnya punya utang belum lunas, ntar aja dulu lah urusan utang itu. Karena bisa begitu. Urusin yang ini dulu ya. Gitu. Kenapa? Ada sesuatu yang paling dia tunggu. Secara pribadi dia. Kemudian secara fisik dia akan sehat. Sehat karena secara psikologi orang bilang kalau orang bahagia dia akan sehat. Wah. Makanya di antara hikmah puasa itu sumu tasihu, berpuasa kamu dengan ikhlas mengharapkan ridha Allah, tasihu, kamu akan sehat. Jasmani dan rohaninya akan sehat. Betul. Secara psikologi, batin dan jiwanya dia semakin tenang, tentram. Tatmainul qulub, batin dan jiwanya tenang. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Karena menyambut Ramadan itu kan niatnya mengagungkan Allah. Betul. Mengagungkan asma-asma Allah dan bulan-bulan yang Allah agungkan. Itu.
Wah, ini keuntungan. Dan kerugiannya. Kerugiannya, ada juga kerugiannya Ustaz ya? Ada kerugian. Wah, ternyata ada nih teman-teman. Makanya dibilang kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak dibarengin dengan imanan wahtisaban. Dia nggak dapat apa-apa kecuali cuma lapar dan dahaga. Wah. Ini yang pertama. Udah rugi banget lah Ustaz ya. Udah rugi sekali. Yang kedua, ada peluang bagi kita untuk menghapus dosa dan meningkatkan derajat di hadapan Allah, tapi nggak kita ambil. Sederhana saja. Betul. Ada pedagang, ada orang kaya, saudagar datang ke rumah kita, lagi bagi emas, satu pintu dikasih 10 kilo emas batangan, betul. Bukan emas Jawa. Kalau emas Jawa kan 80 kilo ya kan. Ada nih bagi-bagi. Cuman kita doang yang nggak nerima, yang lain nerima. Iya. Kira-kira kita untung apa rugi? Wah, nyesel banget itu, ruginya luar biasa. Ada kesempatan yang terbaik, nggak kita ambil, rugi besar. Jangankan ada kesempatan, nggak ada kesempatan aja kita nyari-nyari untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik, apalagi ada peluang. Iya. Allah kasih peluang ini di dalam bulan Ramadan. Secara bahasa mah Allah lagi giveaway pahala gitu ya. Giveaway pahala di bulan Ramadan. Jadi kalau istilahnya ini bonus atau diskon besar-besaran. Nah, itu dia. Midnight sale gitu ya, teman-teman. Makanya dibilang Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghaffar, At-Tawwab. Ini buktinya dikasih bulan Ramadan. Wah, ternyata ada kerugiannya nih buat teman-teman yang benar-benar menyia-nyiakan ya saja bulan Ramadan gitu loh. Ternyata bukan hanya keuntungan tapi ada kerugiannya juga. Jadi harus benar-benar fighter banget di bulan Ramadan ya Ustaz. Betul. Benar-benar fighter untuk kita ngejar rahmatnya Allah, kita ngapus dosa kita, terus banyak feedback yang kita dapat secara personal gitu ya, secara mandiri. Terus Ustaz, ada banyak problem Ustaz sebelum menjelang Ramadan Ustaz. Salah satunya nih Ustaz nih, yang paling banyak Ustaz pertanyaan yang saya juga bingung kalau ditanya Ustaz. Kan orang di bulan Ramadan ada yang nggak bisa full Ustaz puasanya. Betul. Ya kan? Di luar dari kalau misalkan dia perempuan, kalau perempuan mungkin ada fase gitu Ustaz. Laki-laki gitu juga kan ada fase kalau sakit gitu kan diperbolehkan untuk nggak puasa. Cara Ustaz untuk mereka nih yang mungkin saya juga ya Ustaz ya, lupa untuk ngebayar hutang puasa yang kemarin gitu Ustaz. Ini gimana Ustaz buat ngebayar hutang kemarin tapi lupa nih Ustaz nih? Iya. Allah memberikan keringanan atau rukhsah kepada kita. Oh, ada Ustaz ya. Bagi orang yang tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan. Fa'iddatum min ayyamin ukhra. Dikodok puasanya di hari-hari yang lain. Allah kasih kesempatan 11 bulan. 11 bulan. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai bulan Sa'ban ini. Betul. Nah, bagi saudara-saudara yang masih punya hutang puasa, ya kan? Bahaya ini. Masih punya hutang puasa belum selesai dikodok, segera nih masih ada waktu 21 hari lagi. 21 hari. Nah, 21 hari ini cepat. Betul. Kalau kita cuma ngomong besok kodoknya nanti besok nanti entar sok gitu. Ya tarso kan. Nah, biasanya nggak segera ya kelewat. Karena waktu itu akan berlalu terus. Betul. Makanya mumpung masih ada kesempatan segera dikodok. Mulai hari ini, besok, lusa paksain diri untuk mengkodok puasanya. Karena begini, kalau masih di dalam bulan Sa'ban ini mengkodoknya belum mendapatkan dosa. Karena ini memang waktu yang disediakan untuk mengkodok puasa. Tapi kalau sudah masuk ke bulan Ramadan, mengkodoknya nanti di Syawal yang akan datang, dia mendapatkan dosa lalai. Oh, ada dosa Ustaz. Dosa lalai. Kenapa? Ada kesempatan nggak dimanfaatkan dengan baik. Bahasa lainnya jatuh tempo lah. betul. Bahasa lainnya. Benar. Sama kayak waktu sholat. Waktu sholat duhur itu dari jam 12 sampai jam 3. Jam 3. Kalau dia sholat jam 1 cakep. Jam 12 istimewa. Jam 1 cakep. Udah jam, mulai turun lagi. Jam 2 lagi. bagus lah. Jam setengah 3 cepetan. Sholat jam 3 belum dosa. Oh, belum Ustaz? Belum. Kalau sudah masuk waktu asar, dia kena lalai, nah dia berdosa. Gitu kan? Walaupun dia tetap harus sholat pada waktu itu. Makanya kalau dia memang nggak sempet niat jamak, seumpama nggak berdosa kalau niat jamak, karena niat mengumpulkan 2 waktu sholat, duhur dengan asar. Nah, balik lagi saat kalau misalkan lupa gitu, misalnya hutang kemarin 5 gitu saat misalnya, tapi dia lupa nih, berapa ya, padahal udah mau masuk Ramadan gitu loh, ini kan 21 saat, lupa nih berapa ya kemarin 5 atau 3 gitu loh, kayak bingung gitu loh, itu gimana tuh ngatasinya kelupaan itu?
lupa, kemudian tiba-tiba ingat sekarang. Berapa? Tapi kalau misal benar-benar lupa, dihitung yang terbaik. Dihitung yang terbaik dan yang terbanyak. Kalau saya ingat, saya punya hutang 3 atau 5, ambil angka 5. Saya punya hutang 5 apa 6, ambil angka 6. Seandainya dia lebih, dia mendapatkan pahala melaksanakan ibadah puasa dan akan nilai seperti ibadah sunnah. Tapi kalau dia kurang, dia mempunyai hutang. Tapi Allah Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Makanya dibilang di antara hikmah sholat sunnah rawatib qobliyah ba'diyah itu untuk menutupi sholat fardu ketika ada yang lupa, lalai atau bolong. Begitu juga dengan puasa-puasa sunnah yang kita lakukan Senin Kemis, puasa Daud, puasa yang lain Ayyamul Bid. Di antaranya adalah untuk menutupi kekurangan puasa Ramadan atau puasa wajib yang pernah kita lakukan. Gitu. Jadi perbanyak ibadah sunnah. Jadi kalau lupa teorinya ambil yang paling banyak. Yang paling banyak. Nah, setelah diambil paling banyak, perbanyak puasa sunnah. Insya Allah Allah Maha Ghaffar, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tapi jangan sampai benar-benar lupa, dilupain semua. Ada yang memang benar-benar lupa. Yang paling bahaya itu yang pura-pura lupa. Nah itu dia. Ini paling demen nih orang-orang Indo. Yang pura-pura lupa ini segeralah bertaubat. Memang saya dan teman-teman kita tidak ada yang tahu. Tapi kan Allah Maha melihat. Malaikat Raqib dan Atid Maha mencatat. Ditugaskan oleh Allah, beliau tidak pernah lalai. Kitanya yang justru sengaja lalai. Makanya dibilang dalam kaitan akhlak itu, wa qulil haqqa walau ala nafsik. Jujurlah walaupun pada dirimu sendiri. Kalau jujur pada orang lain kan masih bisa bersilat lidah. Ngebohongin orang lain masih bisa lah lipat-lipat dikit itu. Tapi kalau terhadap diri sendiri tidak bisa dibohongin. Dalam diri ini pasti ada nurullah yang ada dalam hati kita. Betul, Ustaz. Yang dia tidak bisa dibohongi. Coba kita lihat kalau kita melakukan kesalahan, pasti hati ini merasa bersalah. Agak gelisah gitu, Ustaz ya. Ada kegelisahan. Kecuali udah terbiasa. Wah, itu yang keterlaluan namanya, Ustaz. Ada pertanyaan yang kayaknya ini khusus buat para akhwat nih, Ustaz. Gitu. Iya. Nih, Ustaz, kalau misalkan dalam puasa itu ada di antara kita mungkin ya, Ustaz ya, kalangan akhwat khususnya, mereka meniatkan juga di sisi lain untuk diet, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Kalau misalkan kita pengen puasa tapi ada keinginan lain yaitu diet gitu loh, Ustaz. Oh gitu. Pengen langsing ceritanya. Sebenarnya kalau pengen langsing bukan hanya perempuan ya, laki-laki juga banyak. Laki juga. Aduh, kayak nyindir nih ya. Jadi begini. Sederhananya begini. Siapa yang nanam padi, rumput numbuh. Siapa yang nanam rumput, padi nggak numbuh. Artinya, ikhlaskan saja niat puasa karena Allah, mengharapkan ridho Allah, taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Puasa saja diterima oleh Allah, pahalanya dapat, langsingnya ngikut. Betul, dia gitu. Jadi tapi kalau puasanya cuma karena niat pengen langsing, itu dia hati-hati. Makanya ikhlaskan niat. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Makanya tujuan utamanya adalah karena mengharapkan itu Allah saja. Ya perkara efek nanti tambah sehat, langsing, tambah cantik, awet muda, itu bonus. Setiap kebaikan pasti ada pahalanya. Ada bonus dan ada pahalanya, Ustaz ya. Luar biasa, Masya Allah nih Ustaz. Kudsi, kayaknya kalau mau ngobrol sama beliau tuh nggak cukup sejam ya. Emang udah sejam? Iya, kayaknya udah hampir sejam ya sama beliau nih. Kalaupun misal nanti teman-teman sahabat PTDI semua ingin sekali bisa ngobrol dengan beliau, bisa nanti menghubungi beliau di sosial media Ustaz yang saat ini aktif Facebook ya, Ustaz ya? Ya, Facebook. Facebook ada. Apa, Ustaz? ID atau nickname-nya? Mungkin ada teman-teman pengen Abu Qudsi. Abu Qudsi Ahmad. Instagram juga aktif, Ustaz? Aktif. Abu Qudsi juga. Nah, teman-teman ini pengen konsultasi atau pengen ngobrol sama Ustaz langsung bisa menghubungi Ustaz. Boleh kapan saja. Di chat, di DM gitu di Instagramnya gitu loh. Ustaz, terakhir nih, kira-kira Ustaz manfaat besar selain kita dihilangkan dosanya gitu kan, selain ada feedback secara pribadi yang kita dapat dari bulan puasa, ada nggak sih manfaat lain yang lebih besar yang kita dapat setelah kita melaksanakan puasa, segala project yang ada di dalam bulan puasa itu, Ustaz? Ada manfaat besar apa, Ustaz, yang setelah kita laksanakan?
Yang pertama, Rasulullah menyatakan lis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dia akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Apa tuh Ustaz 2 kebahagiaan? Kebahagiaan yang pertama, kebahagiaan ketika dia iftar, ketika berbuka puasa. Ada yang menyatakan ketika hari raya. Yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih, ketika dia masuk surga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kebahagiaan yang istimewa. Bahkan di akhirat nanti, setelah kita dibangkitkan dari padang mahsyar, dikumpulkan, dihisab, digiring oleh malaikat untuk masuk surga lewat babur rayyan. Digiring ya saja ke surga, bukan ke neraka saja. Ke surga. Ke surga. Makanya insya Allah orang yang beribadah secara maksimal di dalam bulan Ramadan, hanya ikhlas mengharapkan ridho dari Allah, Allah akan ampuni dosanya, Allah angkat derajatnya, dan di akhirat akan menjadi calon-calon penghuni surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga tentunya sahabat PTDI semuanya, kita berharap sekali bulan puasa ini kita bisa laksanakan dengan lancar, dengan penuh ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengharapkan ridhonya Allah tentunya ya. Tentunya. Nanti kita coba bincang lagi dengan Ustadz Qudsi di lain waktu dan di lain tema lainnya insyaallah. Mudah-mudahan. Jangan lupa teman-teman semuanya untuk like and subscribe konten ini dan channel ini untuk mengembangkan dakwah dan pendidikan di PTDI TV. Sekali lagi syukran barakallahu fikum Ustadz Qudsi sudah meluangkan waktunya hari ini bisa bincang bersama dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.